Perkenalkan, nama saya Rosalina Veronica Silaban dengan NIM 100211232328060. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai zat besi. Zat besi atau Fe merupakan mikronutrien esensial yang berperan dalam proses penting biologis tubuh manusia, seperti pembentukan hemoglobin, metabolisme oksidatif, dan respon imun. Zat besi terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu zat besi hemp dan zat besi non-hemp. Besi hemp bersumber dari hewani seperti pada daging dan seafood, sementara besi non-hemp bersumber dari nabati seperti pada bayam, sawi, brokoli, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan biji-bijian seperti kacang mente dan biji bunga matahari. Zat besi hemp memiliki bioavailabilitas yang tinggi dan mudah diserap. Zat besi hemp diserap sekitar 25-30%, sedangkan zat besi non-hemp sekitar 1-7%. Adapun anjuran konsumsi zat besi berdasarkan AKG dalam satu hari, yaitu anak usia 1-3 tahun 7 mg, anak usia 4-9 tahun 10 mg, anak usia 10-12 tahun 8 mg, remaja pria 10 mg, remaja wanita 15 mg, pria dewasa 9 mg, wanita dewasa 18 mg, dan ibu hamil 27 mg. Kelebihan konsumsi zat besi dapat memberi dampak negatif pada kesehatan seperti gangguan pencernaan, yaitu kelebihan zat besi dapat menyebabkan diare, mual, muntah, dan sakit perut. Selanjutnya, gangguan hati. Kelebihan zat besi yang tersimpan di hati dapat menyebabkan sirosis hati. Selanjutnya, gangguan jantung. Kelebihan zat besi dapat menyebabkan homokromatosis jantung, yaitu keracunan dan disfungsi organ jantung yang dapat mengakibatkan detak jantung tidak teratur. Juga dapat menyebabkan kerusakan pada organ, seperti kelebihan zat besi dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal akibat ekskresi zat besi yang sudah mencapai batas maksimal. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia defisiensi besi, yaitu suatu kondisi ketika tubuh kekurangan zat besi sehingga jumlah sel darah merah dan hemoglobin yang sehat itu berkurang. Adapun gejala dari anemia yaitu lemah, letih, lesu, kulit pucat, sesak napas, pusing, sakit kepala, dan denyut jantung meningkat. Beberapa manfaat dari zat besi yaitu, yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Zat besi dapat membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Yang kedua, membantu penyembuhan. Zat besi membantu proses penyembuhan luka dan penyakit dengan menyediakan oksigen ke sel, jaringan, dan juga organ yang rusak. Yang ketiga, membantu pertumbuhan dan perkembangan. Zat besi sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan normal, terutama pada anak-anak dan remaja. Yang keempat, menjaga kesehatan otak. Zat besi penting untuk pertumbuhan dan fungsi normal otak. Kekurangan zat besi dapat berdampak pada konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan belajar. Yang kelima, mengatasi anemia. Zat besi membantu mengatasi anemia yaitu dengan meningkatkan produksi hemoglobin. Selanjutnya, metabolisme zat besi. Zat besi diabsorpsi pada bas border sel epitel fili usus, khususnya pada duodenum dan jejunum atas. Proses absorpsi zat besi dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase luminal, yang kedua fase mukosal, yang ketiga fase korporeal. Proses absorpsi pada fase luminal dimulai dengan pengolahan zat besi dalam makanan di lambung hingga siap diserap di duodenum. Pada fase mukosal terjadi proses penyerapan dalam mukosa usus. Sedangkan pada fase korporeal, absorpsi meliputi proses metabolisme zat besi, mulai dari transportasi zat besi dalam sirkulasi, utilisasi oleh sel-sel yang memerlukan, dan penyimpanan zat besi oleh tubuh. Pada fase mukosal, proses penyerapan dimulai dengan perubahan zat besi feri atau Fe3+ menjadi fero atau Fe2+ oleh enzim feri reduktase pada bas border sel epitelil. Proses ini dimediasi oleh protein duodenal cytochrome B-like atau DCYTB. Zat besi masuk ke sitoplasma melalui membran dan difasilitasi oleh divalent metal transporter 1 atau DMT1.
Dalam sitoplasma, sebagian zat besi disimpan dalam bentuk ferritin, dan sebagian lagi ditransportasi ke dalam kapiler usus melalui basolateral transporter. Pada proses ini terjadi reduksi dari Fe2+ menjadi Fe3+ oleh enzim feroksidase dan oleh metabolisme tembaga. Selanjutnya, dalam kapiler usus, zat besi diikat oleh apotransferin. Zat besi disimpan dalam bentuk ferritin dan hemosiderin. Sekian penjelasan materi dari saya, terima kasih.